banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu. Indonesia negara hukum. Cakep. Assalamualaikum. Lanjut. Orang jelek dulu pakai baju biru. Cakep. Lah, lu. Lah iya. Halo guys. Halo. Ini kita pengen buat tugas video, tugas UAS. Tugas UAS komunikasi antar pribadi. Yang dosen pengampunya itu Bu Ratna Sari. Perkenalkan, nama saya Al Ramadhani. Bukan gitu. Oh, iya. Sebelumnya kita kenalan dulu gitu. Nah, lanjut. Oh, iya. Lanjut. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya. Nama gua Al Ramadhani dengan NIM 22405015050. Dan gua Muhammad bin Syari dengan NIM 2024 0501093. Di sini kita pengen menjelaskan teori-teori komunikasi antar pribadi. Mulai dari teori komunikasi yang efektif dan teori penetrasi sosial. Nanti akan disampaikan oleh saya dan Dani. Tapi biar nggak bosan-bosan amat ya videonya gini-gini doang. Yo. Nanti kita pengen bikin video ala-ala gitu, kayak Galau ya. nggak galau Nggak juga, galau contoh juga. Apaan kita tuh? aja gitu. Oh. Contoh kita lagi berkomunikasi. Nah, itu dia respect. Langsung aja kita ke videonya. Gasken. Hujan lagi. Nah, main lu sendiri hujan. Main di luar lu. Dari kemarin gue lihat-lihat sendiri mulu dah. Biasa, Bay. Lagi nongkrong diem, lagi main diem. Kenapa lu kepikiran, banyak pikiran apa pinjol? Belum bayar. Tawan nasabahnya mah. Dah. Kenapa serius? Biasa, Bay. Soal doi ini mah, Bay. Kenapa doi? Doi gua akhir ini nggak jelas, Bay. Setiap gua ada komunikasi nih ya, dia selalu jawabnya tuh kayak gue cerita nih ya, cerita ke dia nih, jawabnya iya, oh, ye, atuh gue sakit nih. Iya, sakit dah aku. Ya, kok kayak gitu kan gimana ya? Ya kita sama-sama tahu lah kalau hubungan itu kan apa intinya tuh komunikasi yang baik itu bisa menjadi hubungan baik juga. Kalau komunikasinya nggak baik ya hubungannya bisa jadi lagi nggak baik-baik saja. Cosking, Spek. Aduh. terus gimana jadinya lo sama doi itu gimana, maksudnya dia tuh suka diamin lu atau gimana? Ya kan gue tuh dia tuh suka gimana ya, suka nggak jelas itu, udah kayak orang lagi main setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kayaknya tuh. Lu ada buat salah kali yang nggak lu sadarin. Kayaknya bisa jadi dah, karena kan dari awal gue sama doi nih ya, gue sering balik malam, terus kalau kemana-mana nggak ngabarin. Ya itu mah emang elunya yang salah. Lah emang iya? Iyalah. Oh, Gini dan gimana tuh? komunikasi yang baik, komunikasi efektif itu komunikasi dua arah. Iya. Kalau komunikasi satu arah namanya khutbah. Khutbah. Respect. Komunikasi efektif yang baik itu yang dimana pesan yang lu sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan ada timbal balik. Kalau lu aja nggak ngabarin, ya gimana itu bisa jadi komunikasi efektif? Sedangkan pesannya aja nggak bisa diterima sama doi, gimana? Iya juga sih ya. Kan kalau satu pihak doang itu yang berjuang egois nggak sih? Iya, bisa jadi lu atau doi yang egois.
di satu sisi lu ngemis minta perhatiannya, sementara dia sibuk dengan dunianya sendiri kelas king. tanpa mementingkan perasaan pasangannya. Jadi sama aja gua ngobrol sama tembok gitu, sama pagar nih. Mending ngomong sama pagar. Ya benar juga sih. Terus lu gimana ke depannya tuh, mau perbaikin komunikasi lo atau gimana? Ya mungkin nanti gue bisa ungkapin lah ke doi gue nih, kayak lu maunya gimana, doi gue nih maunya gimana ya. Terus gue salah apa sih ke dia gitu, gue ngungkapin semua masalah atau unek-unek gitu lah ke dia. Deep talk gitu. Bener, deep Tapi talk. lu juga harus nanya ke dia, kan bisa jadi ini karena komunikasi lo nggak baik, nggak efektif dari keduanya, apalagi yang sekarang lo rasa itu dari doi kan. Iya betul. Komunikasinya nggak baik karena dia yang lo rasa. Tapi kan kita nggak tahu, makanya nanti coba lo tanya dia tuh kenapa, gimana perasaannya, lagi kenapa, atau siapa tahu dia lagi haid jadi sensitif, terus lu nggak ngabarin apa-apa, dia tiba-tiba pengen ngediemin lu sama gitu kan bisa kayak gitu. Jadi lu ngomongin baik-baik, lu tanya dia tuh kenapa, biar hubungan lu tuh makin baik, hubungan lu tuh biar mempererat hubungan lu gitu loh, komunikasi yang baik. Soalnya komunikasi baik itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi hubungan lu tuh jadi lebih baik lah, jadi terus baik, nggak bakal gimana-gimana. Karena intinya tuh di komunikasi. Kalau komunikasi lu nggak bener ya merembet kemana-mana gitu. Oke. Gitu solusinya ya. Iya, lu dari lu sendiri sih. Oke, ntar gue coba dah di rumah nih, habis balik lah. Nah, jadi guys, yang kayak di video barusan yang nggak jelas gitu videonya ya video gitu-gitu doang sih, kayak buat sesi tambahan apa sih, konten-konten yang ada di tugas ini gitu. Ya emang kurang jelas, wajar lah, manusia bukan nabi boy. Respect. Ya lanjut aja ke di sini. Saya mau ngejelasin sedikit dari video tadi, yang dimana kalian pernah nggak sih guys ngalamin kayak salah paham atau apa-apa yang ujung-ujungnya jadi konflik. Itu kan berarti awal mulanya dari yang komunikasinya tuh kurang baik gitu, berarti komunikasi kita tuh lagi nggak efektif guys. Nah, apa sih komunikasi efektif itu? Ya, komunikasi efektif adalah kajian tentang bagaimana pesan dapat disampaikan dan diterima secara optimal sehingga menghasilkan pemahaman, perubahan sikap, atau tindakan yang sesuai antara komunikator dan komunikan. Jadi kalau ada pesan yang gak diterima, pesan yang gak dipahami, terus apa masalah-masalah yang lainnya, itu berarti komunikasi kita tuh lagi nggak efektif guys. Dan ada satu sumber dari Jalaluddin Rahmat. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan gitu. Jadi kayak kasus Dani tadi, dia ada masalah sama doi karena satu, Dani suka jarang ngabarin. Berarti
nggak ada pesan dong yang bisa diterima sama doi, berarti nggak efektif. Terus di satu sisi lagi, Dani nggak tahu doi itu lagi kenapa atau gimana, jadi komunikasi, jadi pesan yang Dani sampaikan juga nggak bisa diterima sepenuhnya kan, jadi komunikasinya nggak efektif gitu guys. Tadi ada di video tadi ada dua teori, yang satu teori efektif, saya menjelaskan yang sebisa saya. Selanjutnya ada teori penetrasi sosial yang dijelaskan Dani. Baik, di sini gue akan ngejelasin teori penetrasi sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana individu secara bertahap menjadi lebih intim berdasarkan perilaku komunikasi interpersonal. Jadi, teori ini dikembangkan oleh psikolog Irwin Altman dan Delmas Taylor pada tahun 1973. Eksplorasi bagaimana individu memperdalam hubungan interpersonal mereka melalui pengungkapan diri. Contohnya nih ya, waktu gua sama doi nih, awal-awal pacaran nih, tuh kenal itu setelah gua lulus dari sekolah. Nah, awal nih gua ngobrol sama dia nih di kantin ngobrol soal makanan favorit, tempat nonton film yang bagus di mana. Nah, ternyata dia juga suka gitu ya, suka nonton film. Kesini-sini setelah beberapa waktu gue ini cerita tentang ketakutannya gue terhadap masa depan gue ini, gimana setelah gue lulus sekolah, gimana gue nanti mau jadi apa. Nah, di situ gue takut waktu itu. Jadi bertahap gitu bang ya, Iya, betul. dari yang biasa terus sampai luar biasa. Nice. Sampai dalam terus ulik. Terus nih, setelah gue ngungkapin itu tuh ya, ternyata doi gue nih berbagi juga nih soal trauma masa kecilnya. Katanya dia tuh trauma karena takut sama kucing. Sama kucing nih, itu takut sama kucing. Nah, akhirnya gua jadi lebih dekat, saling saling membuka sisi yang paling intim sampai sekarang. Alhamdulillah. Aslinya emang nggak ada. Parah nih. Jadi maknanya hubungan romantis jadi kuat karena ada kejujuran dan pembukaan diri yang mendalam. Kesimpulan penetrasi sosial di sini, dalam komunikasi antar pribadi terjadi ketika dua orang saling membuka diri secara bertahap dari hal-hal ringan yang ke hal-hal yang lebih dalam sehingga hubungan berkembang menjadi lebih intim. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya di video yang seadanya ini. Saya Muhammad Wira Masyari Dan saya Al Ramadhani. izin pamit dan sampai ketemu lagi. Cikidau. Bye.